Tentunya bagaimana penerapan protokol keamanan dan kesehatan di SMP Islam Cendekia Cianjur. Dan sudah ada Pak Dera Nugraha SPDM Ikom selaku Kepala Sekolah dari SMP Islam Cendekia Cianjur yang sudah bersama dengan kita nih sahabat MKTV. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak, boleh maskernya dibuka? Alhamdulillah kita social distancing ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mungkin bisa diulas sedikit tentang pesantren di masa AKB ini sendiri nih Pak Dera? Oke, makasih Teh Nabila ya. Mungkin ini yang bisa saya share bagaimana pengalaman kami di SMP Islam Cendekia Cianjur membuka sekolah ya dengan adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama ya, yang harus ditetapkan oleh pesantren adalah mengokohkan niat. Itu. Niat yang paling utama memang ya Pak ya? Dalam hal ini begini ya, saya ingin ngangkat sedikit kisah pendek lah di masa Rasulullah SAW ya. Di Madinah waktu itu Abu Hurairah berjalan ke pasar ya. Kemudian bilang ke para penjual itu, kalian ini semua rugi katanya. Nah kan kaget, emang rugi apa ya Abu Hurairah? Abu Hurairah bilang, itu Nabi Muhammad itu lagi membagikan warisan. Nah mereka kan kaget, di mana tuh? Kita juga mau. Betul ya. Nah disebutkan di masjid. Akhirnya para pedagang itu lari-lari ke masjid, ya, dengan harapan dapat warisan ya. Warisan. Nah nggak lama kemudian pedagang itu balik lagi ke pasar. Kemudian ya rada mencaci Abu Hurairah lah, Anda ini bohong, mana ada yang bagi warisan. Terus apa yang Anda lihat, kata Abu Hurairah? Mereka menjawab, kami hanya melihat orang yang sholat, orang yang baca Quran, orang yang diskusi tentang halal dan haram. Ya. Nah, Abu Hurairah kemudian menjawab, itulah warisan Rasulullah SAW. Makanya dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, Rasul SAW bersabda, Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan harta, dinar, dirham, bukan. Bukan ya. Innama warrasul ilma. Nah, mereka itu, para nabi itu mewariskan ilmu. Nah, kembali yang tadi, bahwa untuk pesantren buka dengan adaptasi kebiasaan baru, pertama harus dikokohkan niat. Niat ya. Bahwa kita membuka ini untuk melanjutkan perjuangan melahirkan calon-calon ulama di masa depan, di berbagai bidang. Jangan salah ya niatnya. Iya betul ya. Karena itu yang ini. Nah itu poin-poin inti. Yang kedua, setelah kita sepakat di dalam internal pesantren dengan niat tadi yang lurus itu, baru kita pelajari kebijakan. Ya, maka dalam hal ini yang kami jadikan pijakan adalah SKB 4 Menteri. Ya, di situ bisa kita baca bahwa sekolah satuan pendidikan ya itu dibuka secara bertahap. Di zona apa dulu? Zona hijau dan kuning dengan resiko rendah. Nah dari mana kita tahu? Kita bisa cek di website kok. Betul. Di website resmi pemerintah. Dan Kabupaten Cianjur ini masuk di zona kuning dengan resiko rendah. Masya Allah. Nah, ya. Jadi secara niat harus lurus, secara kebijakan harus tepat. Ya. Betul. Nah ketika dasar kebijakan ada, maka kita diskusi dengan komite sekolah sebagai perwakilan dari orang tua. Nah, setelah diskusi dengan komite sekolah, untuk apa? Untuk menyusun konsep, ya, implementasi adaptasi kebiasaan baru di pesantren. Jadi pesantren atau sekolah jangan berpikir sendiri, karena ini hajat hidup orang banyak. Betul ya. Hajat hidup santri di situ, ya. Maka harus gabung. Nah, maka kami setelah melihat kebijakan-kebijakan yang bisa dijadikan dasar, kami kemudian merancangnya. Merancang SOP new normal, kami menyebutnya seperti itu. Bagaimana sarana prasarana disiapkan, bagaimana proses sterilisasi, bagaimana proses persiapan karyawan, check-in, supervisi, evaluasi, dan seterusnya. Nah, setelah itu ready, kan kadang konsep bagus tapi implementasi kita kurang. Betul, itu biasalah ya. Cuma kita berupaya untuk menjaga kualitas, ada quality control. Dari sana kami melakukan simulasi. Nah simulasi ini bukan dilakukan internal. Kami mengundang tim gugus tugas percepatan ya, penanganan COVID-19 Kabupaten Cianjur. Jadi apa yang kami konsepkan, kami buat
simulasinya. Kami buat video tutorialnya. Salah satu cuplikannya yang tadi ya. Tapi lengkapnya bisa cek official akun YouTube kita, ya. Bahwa bagaimana orang tua datang, apa yang harus dibawa, bagaimana cara menyimpan tas, ya. Itu secara detil kita simulasikan. Jadi kayak ada tutorial ya Pak ya. Jadi karena mengikuti situasi, kita share informasi ke orang tua tidak hanya surat sekarang, dengan link video-video tutorialnya, bahwa ini loh kami sebagai salah satu pesantren yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan dan kesehatan berupaya menyiapkan adaptasi kebiasaan baru ini dengan semaksimal mungkin yang kami bisa. Nah, setelah itu disampaikan ke orang tua, di SKB 4 Menteri itu juga kita tidak boleh lupa, pesantren boleh buka, sekolah boleh buka apabila orang tua mengizinkan. Iya, betul. Balik lagi ke orang tua. Balik lagi ke orang tua. Nah, makanya setelah simulasi itu disosialisasikan, kemudian kita memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menyampaikan pandangannya. Kira-kira anaknya mau masuk apa enggak? Apakah cukup ya satisfied dengan pembelajaran online atau tetap harus tatap muka? Nah, maka kemudian komite sekolah melakukan rapat bersama semua orang tua, gitu. Dan hasilnya sebagian mau masuk karena merasa tatap muka lebih efektif. Ya, sebagian pengen tetap online, ya. Dan sesuai dengan SOP bahwa sekolah itu boleh buka maksimal 50% dari kapasitas. Baik. Maka kami sekarang buka sekitar 45% santri itu masuk. Nah, karena berkenaan dengan fasilitas. Iya, betul. Ya, yang tadinya asrama 14 orang kan jadi oleh 7 orang. 7 orang, ya, setengahnya ya Pak ya. Nah, setelah itu selesai, ya setelah sepakat ini orang tua yang akan mau masukkan putranya, kemudian kebijakan udah oke, tutorial sudah oke, kita sudah ready semua, maka lakukanlah check-in gelombang 1. Ya. Kita sudah lakukan itu di tanggal 1 sampai 4 Oktober, 4 hari. 4 hari. Yang tadinya check-in itu kan 1 hari, hampir doang. 400 orang. Sekarang hanya 150 orang pun kita buat 4 hari, betul, supaya tidak terjadi kerumunan. Ya. Jaga jarak ya Pak ya. Jaga jarak. Nah, tentu sebelumnya kita sudah lakukan dulu sterilisasi di dalam. Nah, ini yang kami lakukan, konsep kami itu adalah guha besar. Jadi guru pun tidak bisa keluar. Ya, jadi guru masuk tinggal di dalam. Guru juga dikarantina ya Pak ya? Guru juga dikarantina. Ya. Nah, sehingga sebelum santri masuk, check-in dulu guru beberapa hari sebelumnya. Sebelum check-in guru atau ustadz, kita siapkan dulu perangkatnya yang disiapkan. Betul. Ya. Setelah semua steril, guru masuk, baru kemudian siswa masuk. Nah, siswa masuk pun tentu kan dengan beberapa kriteria. Yang pertama orang tua mengizinkan, yang kedua dalam keadaan sehat, kemudian non-reaktif, rapid test. Rapid test terlebih dahulu ya? Terlebih dahulu. Masya Allah. Ya, itu pun ketika di sekolah dites lagi. Dites lagi. Swab antigen. Masya Allah. SMP Islam Cendekia Cianjur, sebuah sekolah menengah pertama yang berstatus sekolah standar nasional. SMP Islam Cendekia Cianjur adalah sekolah berbasis pesantren modern, bertujuan meluluskan intelektual muslim yang soleh, berkarakter, berdaya saing dalam skala global, berbudaya hidup sehat dan peduli terhadap lingkungan. SICC memiliki kompetensi dalam bidang sains dan teknologi dengan menerapkan kurikulum umum Departemen Pendidikan Nasional serta program khusus yang bersifat keagamaan, serta berbagai pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler yang lengkap. Berbagai prestasi yang unggul, tingkat nasional dan internasional. Dengan fasilitas lengkap, gedung sekolah bertaraf modern, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium sains, sarana ibadah, sarana olahraga, klinik sekolah, serta fasilitas pendukung lainnya. SICC Boarding School, Morality and Intellectual Integrity.